Karena itu adalah tradisi sosial dan budaya pada zamannya yang merupakan awal abad ke-20 di Indonesia yang dikuasai oleh kolonial Belanda. Pada saat itu, masyarakat Jawa, terutama di kalangan bangsawan, mengamalkan tradisi pingitan bagi perempuan. Pingitan adalah praktik mengurung perempuan di dalam rumah dengan tujuan melindungi mereka dari interaksi sosial yang luas dan menjaga kehormatan keluarga. Setelah tiba saatnya Kartini untuk dipingit, Kartini tidak pernah keluar kamar untuk melakukan suatu kegiatan. Bahkan saat pertama ia keluar kamar, ia diberitahu bagaimana cara untuk merawat dirinya agar tetap bersih. Setelah melakukan segala kegiatan yang belum pernah ia lakukan selama dipingit, Kartini duduk tepat di tempat alat musik gitar. Aku udah habis pikir, kenapa aku dijadikan terlambat dari mas-masku? Kenapa aku harus menghormatinya? Kenapa aku harus menjalani pingitan ini? Aku merasa terkurung. Aku tidak mau jadi Raden Ayu. Kata mereka, wanita sesungguhnya makhluk teristimewa dan cintanya penuh kekuatan di dalam kesempurnaan. Tetapi nyatanya kau lihat saja nasib wanita karena mereka tak bisa wanita berbuat apa tanpa mereka menghalangi langkah. Wanita seharusnya bisa lakukan semua yang kita ingini tanpa ada campuran tangan mereka yang tak pernah mengerti. Karena begitulah seharusnya wanita. Nih, Loh, Mas, kamu lagi apa tau nih? ini tidak sedang apa-apa. Aku bawakan hadiah untukmu. Kalau kamu masih bisa membuat tidak menjadi Raden Ayu, itu bisa menjadi hadiah terbaik. Kamu mau keluar dari kamar pingitan? Oke, Mas. Ini hadiah yang aku. Sip. Ini ada kunci. Pergilah ke kamarku dengan kunci ini. Di sana ada pintu yang dapat membuat keluar dari kamar pingitan. Loh, Jangan buat pikiranmu terpenjara nih. Aku tunggu di Belanda. Mendengar ucapan abangnya itu, Kartini segera membuka pintu yang sangat ia nantikan agar bisa keluar dari kamar pingitan. Tak diduga olehnya, pintu dengan kunci tersebut adalah sebuah lemari, dipenuhi dengan buku-buku milik Abang Kartini yang telah menempuh pendidikannya selama ini. Setelah melihat banyaknya buku yang ada pada rak tersebut, akhirnya Kartini mengambil salah satu buku yang menarik perhatiannya. Buku tersebut berjudul Hilda van Sullenberg. Dengan ini, terdakwa akan saya berikan penjara selama 10 tahun. jadi di mana putusan Anda? Gak bisa kayak gitu. Kartini kebingungan dan mulai mencari sumber suara tersebut. Tidak. Ya bersalah. Tuan Hakim yang terhormat, apakah Anda memiliki anak? Tentu saya memiliki seorang anak. Saya ingin Anda mengingatkan Anda selagi Anda menyebut cerita saya tentang
Hilda Fatselberg. Apakah seharusnya seperti inilah yang Anda putuskan? Wajar bila seorang perempuan menjunjung tinggi derajatnya di kumpulan para lelaki. Dengan peraturan telah diterapkan, bukannya seorang wanita harus menghormati para lelaki. Baik, saya tahu apa yang Tuan Hakim maksud. Tetapi apakah seharusnya seperti inilah balasan yang Anda berikan karena masalah yang kecil? Sidang berlanjut dengan penuh perdebatan. Karena pengacara Belanda ini tidak terima apa yang diputuskan oleh perempuan tersebut. Setelah perdebatan yang lama, yang pada akhirnya diputuskan bahwa anak perempuan dinyatakan tidak bersalah berkat kerelaan pengacara Belanda tersebut. Menjelang pagi hari, dilaksanakanlah pernikahan kakak perempuan Kartini yang bernama Lastri. Rencana pernikahan ini sudah ditentukan sejak lama dan tak lain akibat perjodohan. Kartini yang sudah tidak melakukan apapun, akhirnya memilih untuk keluar kamar, tepatnya di halaman rumahnya. Kang Mas. Loh nih, sini dulu. Iya. Duduk dulu nih. Aku senang nih, akhirnya kamu dapat menemukan kebebasanmu. Itu semua berkat Kang Mas. Aku tidak akan memberinya kalau kamu juga tidak memintanya nih. Kang Mas yang paling mengerti isi hatiku. Gini loh nih, apa yang kamu miliki sekarang tidak akan ada artinya jika itu untuk dirimu sendiri. Kamu harus berbagi nih. Iya, Mas. Yowis, mas duluan ya. Oh, iya. Doni. Mendengar perkataan abangnya tadi, Kartini pun tertarik pada keinginannya untuk memajukan derajat wanita di Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan adik perempuannya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Mbak Lastri apa kabar? Dek, ini lihat, Mbak ini punya buku bagus sekali. Sekarang kalian belajar ini yo. Oke, Mbak. Apa lagi? Mbak, aku kurang mengerti dengan ini. Bisa tolong jelaskan? Oke, sini biar Mbak jelaskan. Mbak, disudahi dulu ya. Iya, Mbak. Kita sudah lelah. Lanjut besok ya. Ya sudah, punya bibir singkat saja yo. Pada keesokan harinya, Kartini pun terbangun dan mulai mengerjakan pekerjaan rumah yang biasanya ia lakukan. Namun, di tengah kegiatannya, ia dihampiri oleh sang ayah yang mengajak Kartini dan adiknya ke rumah kediaman keluarga Belanda. Mendengar itu, Kartini sangatlah senang dan bergegas menemui adiknya sembari memberitahu tentang apa yang tadi ayahnya katakan. Dek, Apa tuh, Mbak? kita diajak untuk Ramadan. Oh iya, Mbak. Iya, maka dari itu, ayo kita siap-siap. Aku harus tahu dulu ya. Ayo, cepat. Sesampainya di sana, mereka disambut hangat oleh madam dan suaminya. Kartini dan keluarganya dipersilakan duduk dan diberikan minum. Di sana, mereka berbincang lumayan lama sekali, terutama berbincang soal keahlian Kartini dan adiknya yang menarik perhatian kedua pasangan Belanda ini. Halo, selamat siang Tuan.
Gimana dengan Tuan sendiri? Ya, saya baik-baik saja. Oh, Tuan kesini dengan putri-putri Anda? Ya, betul Tuan. Saya membawa Kartini, Rukmini, dan Kartini. Ah, baik-baik. Ayo Tuan, silakan masuk ke rumah kami Tuan. Iya, terima kasih Tuan. Ah, Tuan. Wah, katanya Tuan membangun sebuah bisnis. Silakan duduk putri-putri. Terima kasih, Madam. Silakan, silakan. Kamu yang ini. Kalian memang sangat bisa membuatku kagum. Kalian sangat kompak seperti a clever blood. A clever blood? Iya benar sayang. Itu artinya daun semanggi. Madam. Iya, kenapa? Tolong ajari saya agar menjadi penulis hebat seperti Madam. Kamu sudah menjadi penulis yang hebat, sayang. Saya ingin tulisan saya diterbitkan. Bisa kita coba. Saya memiliki beberapa kawan redaktur di majalah dan koran. Saya akan membantu. Terima kasih, Madam. Yuk, mari. Mereka pun asik mengerjakan karyanya masing-masing. Tak terasa hari sudah semakin sore. Kartini, adik-adik dan ayahnya berpamitan untuk pulang sekaligus berterima kasih atas kunjungan mereka di kediaman Ovingswar. Tuan, hari sudah semakin sore. Saya dan putri-putri saya ingin pulang terlebih dahulu. Tuan ingin pulang ke rumah? Ya, betul Tuan. Oh baik Tuan, akan saya antarkan sampai depan rumah kami Tuan. Terima kasih Tuan. Mari putri-putriku, karena hari sudah sore, kita pulang terlebih dahulu. Jangan lupa izin pamit dengan Madam. Nggih, Romo. Terima kasih Tuan telah menyambut kami dengan baik. Terima kasih juga Madam telah memberikan pelajaran bagi putri-putri saya. Terima kasih juga Tuan Sosok Berat telah datang ke rumah kami. Ini suatu kehormatan bagi keluarga Tuan. Hati-hati di jalan, Tuan. Putri-putri. Terima kasih, Tuan, Madam. Sampai jumpa lagi Tuan, Madam. Baik, Salih. Mengetahui Madam Belanda itu menyetujui untuk membantu Kartini, ia pun mulai belajar bagaimana menjadi penulis yang baik. Kartini menulis karyanya bersama Madam Belanda yang tertarik untuk menerbitkan tulisan Kartini. Ia meminta izin kepada ayahanda Kartini untuk menerbitkan karya tulisan tersebut. Setelah banyak pertimbangan dari ayahanda, beliau pun setuju untuk menerbitkan tulisan milik putrinya. Kartini pun sangat senang karena impiannya untuk menerbitkan sebuah karyanya tercapai. Akan tetapi, perjuangan Kartini untuk menyuarakan para wanita masih jauh dari berhasil, terutama dengan segala hambatan yang berasal dari berbagai pihak di sekitarnya, tak terkecuali oleh salah satu kakaknya, Tuan Selamat. Loh, diajak? Ada keperluan apa tuh? Kenapa tuh, Pak? Diajak mau kemana? Saya mau mengatakan tulisan saya yang akan terbit besok ke rumah Nyonya Ovingswar. Begini diajak. Saya diperintahkan oleh Tuan Selamat diajak, ya boleh kalau dia ketemu. Wes, bagaimana kalau saya begini? Dosa Pak, saya tidak jadi. Ya wes, kalau begitu diajak, boleh kembali ke pendopo. Kartini dan adiknya tampak kesal karena tidak bisa mengantarkan tulisan yang dinanti oleh Nyonya Ovingswar. Bagaimana bisa ini? Kita yang sengaja. Mampu bertutur pada
Sip, Polda. Dek, dek, sini sebentar. Aku udah mau. Sebentar saja. Aku udah mau, Mbak. Begini yuk. Oh, saya bantu. Kasih. Ayo, dek. Aku udah mau. Aku udah mau. Aku udah mau, Mbak. Dek, kemari sebentar. Saya ingin kamu mengantarkan makanan kesukaan Nyonya Obi Isan. Tapi yang paling penting, kamu antarkan surat ini. Mengerti, Mbak Yu. Saya minta tolong untuk antarkan makanan itu. Oke, Mbak Yu. Tuan, mau kemana? Mau mengantarkan bungkusan ini. Bos, biasa saja begini. Itu bukan urusanmu. Loh, Anda tidak usah ikut campur. Ini bukan urusanmu. Tuan, kamu tuh? Enggak apa-apa. Kamu tuh, Tuan? Enggak apa-apa. Apa lagi? Enggak apa-apa. Apa lagi? Enggak apa-apa. Apa lagi? Bos, surat ini harus saya kirimkan ke Pos Selamat. Bos, boleh? Di waktu yang bersamaan, Kartini dan kedua adiknya hanya terdiam mendengar keributan yang dibicarakan oleh penjaga dan sang bibi. Namun nyatanya mereka memikirkan apakah rencana yang kali ini akan berhasil atau berujung dengan akhir yang sama. Beberapa saat kemudian di rumah keluarga Ofriswar. Permisi, pada. Duh, siapa sih? Sebentar. Ada apa, Pak? Permisi, madam. Iki orang titipan dari Diajak katanya untuk madam. Ah, baik. Sebentar, akan saya kembalikan kepadanya. Baik, madam. Wah, wah, apa ini? Madam, tolong saya dikurung oleh kakak saya. Ya ampun, dam semanggiku. Susah sekali lagi. Pak, Oh, ya madam. ini wadahnya saya kembalikan. Maaf menunggu terlalu lama. Baik, madam. Tidak apa-apa. Sampaikan salam saya Kartini dan terima kasih atas makanannya. Baik, madam. Nanti tak sampaikan ke Diajak Kartini untuk madam. Saya izin pamit yuk. Silakan. Keesokan harinya, diantarkanlah undangan dari Nyonya Ovinswar ke rumah keluarga Sosoningrat. Surat undangan tersebut diterima langsung oleh prajurit Ayahanda Kartini. Oh, bergerak demi ketahanan pangan. Wow. Permisi, Pak. Oh, yuk. Orang pak. Ini ada undangan dari Nyonya Ovingsur. Jen, Untuk Jen. Sobat Sosoningrat. Untuk tuan. Iya, Dari siapa tadi? dari Nyonya Ovingsur. Oh, Jen. Nanti tak sampaikan yuk. Saya izin pamit dulu ya, Pak. Oh, Jen, pak. Matur nuwun ya, Pak. Yuk. Mantap. Janji menjadi Langsung tuan. Oh, iya mas. Ono apa mas? Boleh masuk sebentar? Oh, silakan mas, silakan. Iki tuan. Ono surat undangan
saking keluarga officer untuk Tuan. Wah, dari keluarga officer. J, Tuan. Oke. Ya, matur suwun ya, Mas. Baik, Tuan. Saya ke belakang ya. Monggo, monggo. Wah, diundang aku tuh. Nih, Iya, Romo. sini sebentar, kalau ada demo ya. Oke. Kalian segera bersiap. Kita diundang oleh keluarga ofensor untuk menemui keluarganya. Kenapa cara apa, Romo? Wes, gak usah banyak tanya. Sekarang segera bersiap. Oke, Romo. Acara tersebut merupakan perkumpulan resmi bagi rakyat yang memiliki jabatan atau peran penting. Kartini beserta adik-adiknya yang masih pada masa pingitan tidak seharusnya hadir ke acara ini. Namun, ayahanda tetap mengajak putri-putrinya untuk datang karena permintaan khusus dari undangan Nyonya Ovingsworth. Sesampainya di sana, kedatangan Kartini dan adiknya membuat orang-orang terkejut dan kebingungan. Tanpa menghiraukannya, Kartini dan keluarganya segera bertemu dengan Nyonya Ovingsworth. Botol Nindra. Oh, halo Tuan. Wah, saya cari-cari dari tadi. Bagaimana kabarnya Tuan? Ya, saya baik-baik saja. Gimana dengan Tuan sendiri? Ya, saya baik-baik juga. Oh iya, Tuan. Terima kasih telah datang ke acara kami. Dan selamat datang di acara kami, Tuan. Terima kasih juga Tuan telah mengundang kami sekeluarga. Ya, Tuan. Tuan, silakan minum. Oh, iya. Silakan. Ya. Wah. Selamat datang, Siswa. Dari jauh. Terima kasih, Madam. Maaf. Saya tidak akan membiarkan siapapun menurut Bunda Usman itu. Permisi, Pak. Oh, Bolehkah iya, saya membawa putri-putri Anda bertemu dengan Tuan Presiden? Oh iya, monggo silakan Madam. Mari. Bisa ini dibawa ke sini. Keesokan harinya setelah acara kemarin selesai, Kartini dan adiknya pun mulai melaksanakan berbagai saran dari Tuan Presiden. Salah satunya untuk membuat serta mengekspor karya wayang dari pahatan kayu. Banyak sekali pesanan yang datang dan semakin pula dikenal karya Kartini bagi orang dalam negeri maupun luar negeri, khususnya negara Belanda. Namun, seperti tak ada habisnya, kabar tentang salah satu adiknya yang akan menikah besok seakan menampar Kartini di wajahnya. Lagi-lagi, pernikahan itu terjadi karena perjodohan. Kalau Bung Kardinal akan menikah esok, iya, yang sabar ya, Dok. Dibaca dulu. Tibalah saatnya hari pernikahan Raden Ajeng Kardina dengan Aryo Reksonego ke-10.
Kartini dan adiknya Rukmini merasa kesal dan kebingungan akan apa yang harus dilakukan agar wanita bisa memiliki pendidikan. Mereka semakin dikhawatirkan jika hanya berdua bisa melanjutkan perjuangannya. Akan tetapi, tidak lama Kartini kembali teringat akan niat dan tujuan awalnya melakukan ini semua. Kartini kembali meyakinkan Rukmini untuk bisa meneruskan apa yang sudah mereka lakukan sejauh ini. Kita masih bisa melanjutkan perjuangan kita. Bagaimana bisa, Mbak? Kita hanya berdua. Dan kita hanya ambil saja bisa, Kakak. Ilmu yang kita punya sedikit. Bagaimana bisa, Mbak? Kamu tenang dulu, toh. Pernikahan sama anak itu berakhir dari segala perjuangan kita. Masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya, kita masih bisa melanjutkan karya kita. Mbak yakin kita bisa melakukannya hanya berdua saja. Aku yakin masih ada Nyonya Pingso yang akan bantu kita. Baiklah, kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Semangat itu. Bila kau lihat semesta, bila kau baca sejarah, tahukah engkau berdiri setiap akhir abad awal mula dari sebuah kisah. Mungkin dan satu yang kau perlu tahu, belum berakhir, Kapan berakhir? belum sampai kau di halaman terakhir, belum berakhir, Kapan berakhir? kamu masih panjang, jangan kau khawatir. Kapan berakhir? Yang telah katakanku, yang hilang akan berdamai. Berpisahmu sendiri, yang pergi akan kembali. Kartini bersama adiknya Rukmini memutuskan untuk membuat sekolah kecil bagi perempuan di Pendopo, Kabupaten pada Juni 1903. Sekolah itu menekankan pada pembinaan budi pekerti dan karakter anak. Sekolah tersebut juga lepas dari pengaruh pemerintah. Lantas, Kartini banyak menghabiskan waktunya memikirkan pengelolaan sekolah yang baru didirikannya karena minat masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya terus bertambah. Hingga akhirnya konsentrasi Kartini terpecah setelah datang utusan Bupati Rembang Raden Adipati Joyo Diningrat yang membawa surat lamaran. Saya sanggup. Saya menerima pinangan Raden Joyo Diningrat dari Rembang. Tapi ada syaratnya. Apa lagi nih? Saya dulu loh Bu, biar Kartini menjelaskan terlebih dahulu. Lanjutkan Ibu. Syarat yang pertama, saya tidak mau mencuci
kaki kiri ningrat di pelaminan. Syarat yang kedua, saya nggak mau dibebani dengan sopan santun yang rumit. Saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Syarat yang ketiga, Cukup nih, cukup. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan membiarkan semua syaratmu itu terwujud. Lastri, Benar, Bu. Suami saya menikah lagi. Lastri mengerti dia lebih mencintai istri mudanya yang pintar, perempuan yang lebih terpelajar. Lastri tak kuat, Bu. Ya, lanjutkan. Gayung berkata. Syarat yang ketiga, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah wanita bagi orang miskin. Wis lho, apa meneh syarat itu? Satu lagi, saya ingin Mas Sirah tidak lagi tinggal di rumah belakang, tapi tinggal di rumah depan. Saya ingin putra dan putri Romo memanggilnya dengan sebutan ibu, bukan lagi. Wis, sekarang tulis syarat-syaratnya, lalu kirim ke Bupati Rangkam. Setelah mendengar segala syarat yang Kartini inginkan, mereka pun memikirkan secara sangat hati-hati. Kakak Kartini yang bertanggung jawab akan masa pilihan Kartini pun menuliskan surat yang berisi syarat dari Kartini untuk calon suaminya. Pihak dari calon suami pun setuju akan syarat yang diberikan oleh Kartini. Dengan berat hati, Kartini memutuskan untuk menerima lamaran dari Bupati Rembang tersebut. Tak lama, pernikahan Kartini pun berlangsung. Acara pernikahan berjalan sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Kartini. Tepat sehari setelah pernikahan berlangsung, mereka mulai menjalankan hubungan selayaknya rumah tangga pada umumnya. Ketika mengerjakan suatu pekerjaan rumah, Kartini teringat pada salah satu syarat pernikahannya. Mengingat syarat Kartini tentang keinginan ia mendirikan sekolah, ia pun meminta izin kembali kepada suaminya untuk melaksanakan syarat tersebut. Kang Mas, ini bawahan minumnya. Terima kasih, Ode. Kenapa dia kemari? Kalau Nyai membuat sekolah wanita di sini, menurut Kang Mas bagaimana? Yowis, rapopo. Itu kira yang bagus. Mas duduk saja, Dek. Tungguan Kang Mas. Sungguhan, Dek. Terima kasih Kang Mas.
Dengan persetujuan dan dukungan suaminya, Kartini pun membuat sekolah untuk mengajari warga sekitarnya. Dengan begitu, tak sia-sia perjuangan Kartini dalam menaikkan derajat wanita. Karena berkat tekad atas gagasan dan cita-citanya, kini semakin banyak wanita dari semua kalangan, bahkan kaum miskin yang mulai berkesempatan untuk terus mengenyam pendidikan di tanah air, tanpa desakan tradisi yang sempat ikut membuat dirinya terpuruk. Yo, sekarang kalian ikuti apa yang Mbak Yu ucapkan ya. Iya, Mbak. A, B, C, B, A, B, C, A, ca, baca. Iya, udah paham toh? Sudah, Mbak. Kalau seperti itu, ini jangan sampai dilupakan ya. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama.